Oke, lalu berikutnya yang akan kita bahas itu adalah bagaimana mencari akar-akar dari suatu polinom. Nah, kita langsung lihat contoh berikut ini. Kita ambil persamaan kuadrat, ya, itu yang paling mudah untuk mencari akar-akar, ya, dengan cara memfaktorkan, ya, untuk persamaan kuadrat. Adik-adik masih ingat ya, kita faktorkan x kuadrat itu menjadi x dengan x, lalu faktor dari 10 itu kemungkinannya 1 dan 10, terus 2 dan 5. Mana yang dari kedua kemungkinan itu 1 dan 10, 2 dan 5 yang ditambah atau dikurang jadi 3? Tentu 2 dan 5 ya. Jadi ini 5, di sini 2. Oke, sama dengan 0. Nanti apabila kita hitung ini itu jadi 5x. Apabila kita hitung ini jadi 2x, totalnya harus menjadi min 3x. Jadi otomatis di sini harus minus, di sini harus plus. Jadi ininya minus, di sininya plus. Gitu ya. Jadi kalau mencari akar-akarnya, ini udah langsung x plus 2 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan minus 2. Atau yang satu lagi, x min 5 sama dengan 0, x-nya sama dengan 5. Oke, ini cara memfaktorkan. Atau kita bisa juga menggunakan Horner. Kita menggunakan Horner, kita tulis saja koefisiennya, lalu kita tebak ya akarnya. Misalnya kita tebak itu 1, padahal bukan ya, nggak apa-apa, kita belajar aja. Misal kita tebak 1, ini dijumlahkan, itu 1 dikalikan 1, dijumlahkan minus 2 dikalikan minus 2, dijumlahkan harus 0 ya. Kenapa? Karena kita belajar sebelumnya faktor itu akan mempunyai sisanya 0 atau habis dibagi. Sedangkan ini kalau ditambahkan minus 12. Oh, berarti 1 bukan akarnya ya. Lalu kalau kita contek ke sini misalnya 5. Oh, kita coba dengan 5 ya. Kita ini hapus lagi, kita coba dengan 5. Ini 1 jumlahkan itu adalah kalikan 5, ininya 2 kalikan 10, habis ya adik-adik. Berarti 5 itu adalah akarnya. Jadi kalau saya tulis x kuadrat min 3x min 10, kalau difaktorkan x min 5, karena akarnya adalah 5, jadi nanti x nya sama dengan 5. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah 1x ditambah 2. Oke, ini hasil baginya itu adalah x min 2. Seperti itu ya. Jadi ini menggunakan pemfaktoran yang pernah kita pelajari waktu dasar, biasanya di kelas 10 ini ya. Lalu yang ini menggunakan Horner. Nah, kita lihat contoh yang kedua, bagaimana kalau untuk pangkat 3. Tentu saja kita udah nggak bisa ngefaktorin seperti ini, kita harus menggunakan Horner. Nah, caranya kita tulis dulu koefisiennya dari pangkat 3, pangkat 2 itu 5, pangkat 1 koefisien bebasnya. Nah, kita biasa lihat dari belakangnya. Faktor dari 3 apa aja sih? Bisa 1, bisa 3, min 1 dan min 3. Kita ambil dulu yang pertama, misalnya 1 yang gampang ya. Kita coba ini 0, lalu kita jumlahkan 2, ini 2, 7, kita kalikan 7, jumlahkan 3, ini dikalikan 3. Habis ya? Ya, berarti kita beruntung 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Itu apabila kita faktorkan, kita udah dapat ketemu 1. Jadi x min 1 ya. Apabila polinom ini dibagi oleh x min 1, pasti hasilnya jadi ini. Jadi nanti kita langsung tulis saja 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, yang pangkat 2-nya adik-adik bisa langsung faktorkan seperti ini, seperti biasa ya. Jadi 2x x gitu, ini 3, ini 1 ya, ini plus, ini plus. Cocok ya, ini kalikan dengan ini 2x, ini dikalikan dengan ini 3, ini 1, ini 6, dijumlahkan jadi 7x. Jadi ini adalah faktornya. Lalu apabila ditanya akarnya, ya
mudah saja, X-nya 1, di sini X-nya min setengah gitu ya. Di sini X-nya sama dengan minus 3. Oke, gampang ya adik-adik ya. Nah, nanti akan ada soal yang ternyata akar-akarnya itu adalah bilangan pecahan. Kalau kita lihat adik-adik di sini, adik-adik tadi akan mencoba angka 1 karena angka 1 itu bilangan bulat. Saya yakin kita tidak akan pernah mencoba angka min setengah di sini. Saya tahu dari mana min setengah ini adalah faktor atau akar dari sini, dari polinom ini. Ya, nanti ada soal yang seperti itu. Soalnya seperti apa? Kita akan bahas. Yaitu disebutnya akar-akar rasional dari polinom. Bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan. Contohnya seperti tadi, setengah, sepertiga, 2/5. Ya, itu bilangan rasional. Misal kita punya polinom AN(x) pangkat n ditambah AN-1x pangkat n-1 dan seterusnya sampai A1x ditambah A0. Nah, akar-akar rasional yang mungkin dari polinom di atas kita tuliskan akar-akar yang mungkinnya itu adalah A per B, di mana A-nya itu adalah faktor bulat dari A0, B-nya itu adalah faktor bulat dari AN. Ya, nah ini bisa adik-adik coba sendiri nanti di rumah ya. Video ini boleh di pause dulu, adik-adik coba faktorin yang ini menggunakan faktor dari 2, yaitu 1, 2, min 1, min 2. Kalau dicoba itu pasti tidak akan pernah menghasilkan sisa yang 0. Artinya faktornya itu nggak ada akarnya itu nggak ada yang bilangan bulat. Saya khusus pilih soal ini karena akar-akarnya itu adalah bilangan rasional semua ya. Lalu bagaimana cara menentukannya? Kita lihat, ini kemungkinan akar itu adalah A per B ya. A-nya itu apa? A-nya itu adalah faktor bulat dari A0. Jadi faktor bulat dari sini ya. Jadi kemungkinannya faktor dari 2 itu plus minus 1 lalu plus minus 2. Jelas ya? Oke. Jadi kemungkinannya plus minus 1 plus minus 2. Lalu B itu adalah faktor bulat dari 18. Apa saja? Ini cukup banyak ya. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus 9, plus minus 18. Nah, seperti ini. Ini kemungkinannya. Oke. Lalu jadi kemungkinan akarnya apa saja? Kemungkinan akarnya ini bagi ini. Ini bagi ini itu adalah plus minus 1. Lalu ini bagi ini itu adalah plus minus 2. Lalu ini bagi ini itu adalah plus minus setengah. Ini bagi ini sama lagi ya, nanti plus minus 1. Lalu ini bagi ini plus minus 1/3. Ini bagi ini plus minus 2/3 dan seterusnya. Jadi ini seluruh kemungkinan akarnya, tapi belum tentu menjadi akarnya. Oke ya. Nah, kalau kita coba satu, kita lihat ya, ini 18, 15, min 1, min 2. Apabila kita coba satu di sini ya, itu ininya 0, ini dijumlahkan 18, ini dikalikan 18, ini dikalikan 3, dijumlahkan 33, dikalikan 33, dikurangin 1, 32, kalikan 32. Jelas ya? Kalau dijumlahkan tidak sama dengan 0. Betul? Berarti 1 ini bukan akar adik-adik. Ya. Pasti kan kalau gampangnya kita akan mencoba angka-angka yang bulat, ternyata 1 bukan. Lalu apabila dicoba 2 juga itu bukan. Ya, nanti apabila kita coba 2 juga bukan, lalu kita coba setengah. Sekarang kita coba setengah. Ini kita hapus dulu. Oke. Apabila kita coba setengah, ini 18 turun ya, dijumlahkan. Ini 9, jumlahkan 24, kalikan 12, ini 11. Betul?
dikalikan ini 11/2 juga tidak 0. Berarti setengah bukan akar rasionalnya. Jangan lupa kita bisa coba juga min setengah. Wah, kalau gitu panjang ya Pak caranya. Betul, karena kita tidak bisa menentukan secara langsung. Kita harus coba satu persatu ya. Ini kalikan, ini min 9, dijumlahkan itu adalah 6, kalikan min 3, dijumlahkan min 4, dikalikan 2. Oh, berarti kita sudah ketemu satu akar ya. Jadi polinom ini bisa kita tulis x plus setengah. Betul? Ini ya, dapat dari mana? Plus setengahnya dari sini. Lalu ini 18x kuadrat ditambah 6x dikurangi 4. Bila kita faktorkan lagi, ini jadi x plus setengah. Nah, di sininya kita cari 18x kemungkinannya 6x. Kita coba dulu ya, ini 3x. Terus ininya mungkin 22 ya. 22, 6, ininya 6, oke, ini plus, ini minus ya, sama dengan 0, oke. Nah, ini kalau dikalikan 18x kuadrat min 4, ini minus 6, ini 12, dijumlahkan jadi 6, betul. Kalau kita lihat di sini, ini akarnya x itu min setengah, itu yang tadi ya. Lalu di sini kalau kita lihat, itu x-nya adalah 1/3. Di sini kalau kita lihat x-nya min 2/3. Ini akarnya itu semuanya rasional, bilangan pecahan. Ya, makanya kita coba semua bilangan bulat di sini nggak ada yang masuk. Jelas ya adik-adik ya? Pak, apa semua polinom yang punya akarnya rasional? Tentu saja tidak ya. Kalau kita lihat ada yang bulat juga, ada yang rasional juga, bisa mix. Tapi ini sengaja saya pilih yang semuanya rasional ya, supaya apa? Supaya kita bisa belajar gimana sih cara menentukan akar-akar yang rasional. Kemungkinan akarnya caranya seperti ini. Jelas ya?